Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para sahabat, para pemirsa. Pada pertemuan kali ini kita bahas bersama tentang hukum berbohong menurut ahli fikih. Para pakar fikih menetapkan bahwa berbohong itu hukumnya adalah haram. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis yang melarang tentang kebohongan ini. Misalnya salah satunya yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan atau berbuat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbohong. Di dalam sebuah hadis di kitab Sunan At-Tirmidzi, an Aisyah qalat, maka nakhulukun abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi walaqad kana ar-rajulu yuhadditsu indan nabi sallallahu alaihi wasallam bil kizbati fama yazalu fi nafsihi hatta ya'lama annahu qad ahdatsa minha taubatan. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada berbohong. Sungguh pernah ada seorang laki-laki yang berbicara di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung kebohongan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus merasa ada sesuatu di hatinya terhadap pria tersebut, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang tadi telah bertaubat dari kebohongan tersebut. Kata Abu Isa, hadza haditsun hasanun, hadisnya adalah hadis hasan. Sementara di dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yastuqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, tetapilah kejujuran, terus meneruslah berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar bersikap jujur hingga dia mendapat predikat siddiq. Sebaliknya, hindarilah kebohongan, karena kebohongan itu hanya akan menuju kepada kelacutan, dan kelacutan itu akan mengantarkan kita ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang laki-laki sungguh benar-benar selalu berbuat bohong hingga nantinya dia ditetapkan di sisi Allah sebagai kadzab atau pendusta. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat bohong. Jadi kita harus menjaga betul diri kita, jangan sampai kita berbuat bohong. Namun ternyata ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada kasus-kasus tertentu yang memperbolehkan berbuat bohong. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, yaitu wa an Ummi Kulsumin binti Uqbah bin Abi Mu'ad radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi
fayanmi khairon aw yaqulu khairon, muttafaqun alaih. Diceritakan dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ad radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang sedang bertikai, kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik. Muttafaq alaih. Wa fi riwayat Muslim ziyadatun, di dalam riwayat Imam Muslim itu ada penambahan, qalat, berkata ya Ummu Kulsum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhun nas illa fi thalathin, ta'ni al-harba wal islaha bainan nasi wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Di dalam riwayat Imam Muslim ada penambahan, yaitu Ummu Kulsum berkata, dan aku tidak mendengar bahwa beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, memberikan rukhsah pada dusta, pada kebohongan dari omongan manusia, kecuali pada 3 hal. Yang pertama, Ummu Kulsum berkata dalam perang, misalnya ya strategi perang untuk atau demi kemenangan, kadang orang menipu seseorang, dia itu sepertinya lewat sini padahal lewat sana. Kemudian mendamaikan antara manusia yang bertikai. Jadi ada orang-orang yang bertikai, kemudian kita damaikan. Misalnya Zaid tidak akur sama Amr misalnya, kemudian saya datang ke Zaid bilang bahwa kemarin saya itu ketemu sama Amr, bercerita banyak tentang sampean, dia itu sering memuji-muji sampean, sampai saya itu bilang, lu sampean itu kok kenal betul sama si Zaid, sampai kebaikan sedetil itu sampean tahu misalnya. Kemudian ketika berada di depannya Amr, saya juga berbicara seperti itu. Sehingga karena 2 orang ini merasa bahwa Zaid bagus dengan Amr, Amr bagus dengan Zaid, akhirnya dia berdamai. Padahal apa yang saya katakan tadi adalah semua kebohongan. Saya nggak pernah mendengar Zaid memuji Amr, saya juga nggak pernah mendengar Amr memuji Zaid. Tapi untuk menyatukan keduanya dengan kebohongan seperti itu, tujuannya agar keduanya bisa bersatu kembali. Dan yang ketiga, yaitu bohongnya laki-laki sama perempuan atau bohongnya perempuan sama laki-laki. Misalnya seorang perempuan masakan suaminya, ternyata rasanya asin, nggak enak misalnya. Kemudian ketika sudah dirasakan oleh laki-lakinya atau suaminya dimakan gitu aja, kemudian istrinya tanya, enak toh Pak? Wah, tidak ada masakan seperti ini. Padahal makanan itu tidak enak. Nah, ini adalah kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan di dalam syarak. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yahillul kadhibu illa fi thalathin, yuhadditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, wal kadhibu fil harbi, wal kadhibu liyusliha bainan nasi. Artinya diceritakan dari Asma bin Yazid, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bohong itu tidak halal kecuali dalam 3 hal, yaitu kebohongan suami pada istrinya agar mendapat ridho istrinya, bohong dalam berperang, dan bohong untuk mendamaikan di antara manusia. Ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ternyata ada kasus-kasus tertentu yang memperbolehkan seseorang untuk berbuat bohong. Di sini ada beberapa prinsip dasar dalam pembahasan tentang keringanan dalam berbohong atau rukhsah dalam berbohong, yang berkaitan dengan tujuan atau hajat yang baik dan penting menurut syarak.
Di sini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 137 sampai 138. Fanaqulu, maka kami berkata, al-kalamu wasilatun ilal maqasidi, ucapan adalah perantara mencapai tujuan. Fakullu maksudin mahmudin, maka setiap tujuan yang terpuji, yumkinu at-tawassulu ilaihi, yang mungkin bisa dicapai bisidki dengan jujur, wal kadhibi dan bohong jami'an secara keseluruhan. Jadi tujuan baik, tujuan terpuji, lah tujuan ini bisa dicapai, entah itu dengan cara berbohong atau dengan cara jujur, ini bisa dicapai. Maka fal kadhibu fihi haramun, maka berbuat kebohongan di dalam urusan ini hukumnya haram. Wa in amkana at-tawassulu ilaihi bil kadhibi dunas sidqi fal kadhibu fihi mubahun in kana tahsilu dzalikal qasdi mubahan wa wajibun in kanal maksudu wajiban. Kemudian kalau untuk mencapai tujuan tersebut nggak bisa kecuali hanya dengan cara berbohong, maka berbohong ini boleh. Kalau tujuannya ini juga boleh, bisa berbohong itu menjadi wajib kalau tujuannya juga wajib. Kemudian fa'idha ulima annal mahdzura alladhi yuhsalu bisidqi asyaddu waq'an fi syar'i minal kadhibi falahu al-kadhibu. Kemudian ketika bersikap jujur, efek negatifnya itu lebih besar daripada efek negatif yang ditimbulkan dengan berbohong secara syarak, maka boleh berbohong. Wa in kana dzalikal maqsudu ahwana mim maqsudi sidqi fayajibu as-sidqu wa qad yataqabalul amrani bihaitsu yataraddadu fihima wa inda dzalika al-mailu ila sidqi aula li'annal kadhiba yubahu lidoruratin aw hajatin muhimmatin. Ketika bersikap jujur tidak terlalu berimbas negatif, ada efek negatif tetapi masih lebih ringan dibandingkan dengan tujuan dari kejujuran itu sendiri. Jadi wa in kana dzalikal maqsudu ahwana min maqsudi sidqi, maka jika demikian fayajibus sidqu, maka wajib jujur. Waqad yataqabalul amrani bihaitsu yataraddadu fihima wa inda dzalika al-mailu ila sidqi aula. Nah, ketika efek negatif dan positifnya masih diragukan, apakah lebih banyak atau lebih sedikit, maka ditekankan sekali untuk bersikap jujur. Wa inda dzalika al-mailu ila sidqi aula. Karena pali'annal kadhiba, karena bahwasanya berbohong, yubahu itu diperbolehkan li doruratin, karena darurat, au hajatin atau karena kebutuhan, muhimmatin yang penting. Fa in syukka fi kaunil hajati muhimmatan fal aslu at-tahrimu. Ketika tujuan baiknya sendiri masih diragukan, penting dan tidaknya, maka wajib bersikap jujur. Fal aslu at-tahrimu, maka haram, berarti wajib bersikap jujur. Fayurja'u ilaihi, maka kembali kepada hukum asli. Wali ajri wa mudi idraki maratibil maqasidi yang bagi ayah tarizal insanu minal kadhibi ma amkanahu. Namun karena rumit dan kompleksnya persoalan rukhsah dalam berbohong ini, perbandingan hajat baik yang penting dan tidak begitu penting, atau masih diragukan pentingnya, maka seharusnya seseorang sekuat mungkin menjaga diri dari kebohongan itu. Artinya, karena sulitnya kita itu mendeteksi atau memahami ini hajatnya ini penting apa enggak, ini tujuannya terpuji apa enggak menurut syara, maka kita dianjurkan sekali, bahkan kita diharuskan untuk bersikap jujur. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.